Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Dia berdiri dan hendak pergi. Seorang pelayan di stasiun relay melangkah maju dan menghentikannya. Halo, tehnya seharga 2 koin tembaga. Pria itu terkejut, ia menepuk-nepuk sakunya dan berkata tanpa daya, maaf, hari ini saya sedang tidak nyaman. Saya akan mengembalikannya lain hari. Hah, Pak, banyak sekali yang menonton. Kami kan cuma usaha kecil-kecilan, kata pelayan itu dengan nada khawatir. Pria itu kembali meraba sakunya. Tidak ada apa-apa di sakunya. Uang receh membuat seorang pahlawan bingung. Sepertinya memang begitulah adanya. Pelayan itu melihat pedang di tubuh pria itu dan berkata, mengapa kamu tidak meninggalkan pedang ini di sini? Mendengar nama pedang itu, para pembudidaya di sekitarnya pun menoleh ke arahnya. Siapapun yang bermata jeli dapat mengetahui bahwa itu adalah pedang yang bagus. Mereka tahu apa arti pedang bagi seorang pendekar pedang. Seorang pendekar pedang tidak akan pernah membiarkan pedangnya meninggalkan sisinya. Aku akan membayarnya. Seorang wanita anggun muncul di stasiun pemancar dan melemparkan 2 koin tembaga kepada pria itu. Pria itu meliriknya dan berkata, terima kasih. Dia seorang kultivator hebat, namun, dia malah diselamatkan oleh seorang wanita. Sungguh menyedihkan, yang lain merasa malu untuknya. Wanita itu tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan tulus, terimalah aku sebagai muridmu, tuan kedua. Yang lainnya tercengang. Ekspresi pria itu lembut saat dia berkata, maaf, tapi saya tidak menerima murid. Wanita itu bergegas menghampirinya. Ia merentangkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, saya Qin Ruobing. Saya selalu ingin bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Terimalah saya sebagai murid Anda, tuan kedua. Begitu dia selesai berbicara, dia berlutut. Yang lainnya terkejut. Aku ingat sekarang, dia putri Pangeran Qin Jun. Itu dia, kalau begitu, orang ini. Dia adalah murid kedua Paviliun Langit Jahat, Yu Sangrong, yang terbang kembali dari Gunung Wuxian. Dia kebetulan sedang melewati ibu kota ilahi dan berhenti untuk beristirahat. Wus! Para petani itu segera bersujud di tanah sambil gemetar. Pelayan itu tercengang. Setelah memikirkannya sejenak, ia memberanikan diri dan mengeluarkan 2 koin tembaga yang diterimanya. Ia berjalan menghampiri pria itu dengan ketakutan sekaligus kegembiraan. Dia tergagap, saya minta maaf, saya tidak mengenali Gunung Tai. Kumohon. Kamu pantas mendapatkan ini. Yu Sangrong tersenyum tipis. Ya, kau pantas mendapatkannya. Pelayan itu terkejut. Ia tak menyangka tuan kedua dari Paviliun Langit Jahat begitu mudah didekati. Para petani lainnya pun tak percaya. Yu Sangrong mempertahankan senyumnya sambil menepuk bahu pelayan itu. Kemudian, ia menatap Qin Ruobing dan berkata, jalan kultivasi itu sulit dan berbahaya. Kau terlahir dengan sendok perak di mulutmu. Kau tidak cocok untuk berkultivasi. Tuan kedua. Semangat. Pedang panjang umur terhunus. Di bawah sinar matahari, bila pedang itu bersinar dengan cahaya merah redup. Stasiun relay adalah tempat yang penuh informasi dan pengetahuan. Para kultivator di dalamnya menatap pedang panjang umur yang melayang di depan mereka dengan kaget. Itu dia, pedang iblis, Yu Sangrong. Dia tidak mati. Setelah Yu Sangrong meninggalkan Gunung Wuxian, dia terus terbang. Ia tidak tahu Paviliun Langit Jahat sedang dilanda bencana besar. Karena itu, ia tidak terburu-buru. Kultivasinya telah turun ke tahap 3 daun tanpa teratai emas. Ia ingin tetap rendah hati dan meninggalkan ibu kota ilahi sesegera mungkin. Sayangnya, ia mendengar cerita tentang teratai emas 9 daun di sepanjang jalan. Tak seorang pun yang lebih memperhatikan tahap 9 daun daripada seorang ahli 8 daun. Yu Sangrong tidak terkecuali. Oleh karena itu,
Dia datang ke stasiun pemancar ibu kota ilahi untuk beristirahat dan bertanya tentang tahap 9 daun. Setelah mendengarkan selama setengah hari, Yu Sangrong memperoleh pemahaman dasar tentang situasi tersebut. Dalam satu kalimat, gurunya telah mengalahkan 8 sekte besar dengan basis kultivasi 9 daunnya. Mengenai kebenaran masalah ini, rinciannya, dan apakah rumor itu salah, dia akan mengetahuinya saat dia kembali. Yang perlu dilakukan Yu Sangrong hanyalah memastikan bahwa paviliun langit jahat masih ada. Akan tetapi, ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenalnya di stasiun pemancar. Sebelumnya, Yu Sangrong hanya pernah bertemu dengannya sekali. Saat itu, ia sedang berkeliling ibu kota ilahi bersama kakak seniornya. Mereka tinggal sementara di kediaman Pangeran Qi. Saat itulah mereka bertemu. Ia tidak menyangka Yu Sangrong begitu terikat dengan paviliun langit jahat. Pedang panjang umur yang melayang menghalangi jalan Qin Ruobing. Dia tidak berani bergerak maju. Yu Sangrong berbalik, membelakangi Qin Ruobing. Ia berkata dengan tenang, "Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau hanya akan menderita jika begitu. Selamat tinggal." Jika dia tidak menyangkalnya, dia hanya akan menyakitinya di masa depan. Ketika Yu Sangrong berjalan pergi, pedang panjang umurnya kembali ke sarungnya. Tidak ada kultivator yang berani menyinggung seseorang seperti Yu Sangrong kecuali dia ingin mati. Para kultivator menyaksikan kepergian Yu Sangrong. Ekspresi iri dan kagum terpancar di wajah mereka. Mungkin, seperti itulah sosok pendekar pedang sejati. Meskipun Yu Sangrong hanyalah seorang petugas stasiun relay biasa, kesannya terhadap Yu Sangrong jauh lebih tinggi. Banyak orang mengejek dan memutar bola mata ke arahnya di stasiun relay. Kebanyakan kultivator dengan basis kultivasi yang lebih rendah akan melampiaskan amarah mereka kepadanya. Di sisi lain, elit ini, pedang iblis, yang menimbulkan rasa takut di hati orang lain, ramah dan mudah didekati. Perbedaan kepribadian mereka terlalu besar. Rasanya seperti sedang bermimpi. Aku tak percaya aku sedang berbicara dengan iblis pedang, Yu Sangrong. Bagaimana ini bisa menjadi iblis? Ini seorang pria sejati, seorang ahli pedang sejati. Melihat itu percaya, mendengar itu percaya. Dulu, ada rumor bahwa dia iblis yang membunuh tanpa berkedip. Itu hanya kecemburuan sebagian orang. Orang-orang dalam daftar kematian semuanya hina dan tak tahu malu. Kuharap iblis pedang senior bisa terus mengisi daftar itu. Pasti menarik. Kemunculan teratai emas 9 daun jauh melampaui momentum pemutusan teratai emas seseorang. Kecepatan penyebaran berita itu sungguh di luar imajinasi. Di Provinsi Liang yang jauh, 4 pelindung agung Sekte Nether awalnya bersiap memimpin pasukan mereka melawan Roulian. Namun, mereka tiba-tiba berhenti semalaman. Yu Zhenghai sedikit tak percaya. Ia menatap keempat pelindung besarnya yang paling cakap. Hua Chongyang, aku paling percaya padamu. Siapa yang menyebarkan rumor itu? Tanya Yu Zhenghai dengan nada kasar.